Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMK program keahlian teknik mesin pada kompetensi kalian teknik pemesinan dimanapun Anda berada. Halo generasi bangsa menggenggam masa depan. Semangat dan bergembiralah dalam belajar, karena belajar adalah proses untuk menapaki berbagai jenjang untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat. Para siswa SMK semua, marilah kita awali dengan berdoa sebelum belajar. Para siswa SMK semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk mata pelajaran teknik pemesinan CNC dan CAM pada materi pengoperasian mesin CNC milling dengan menggunakan kontrol Fanuc. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Memberikan peserta didik pengalaman virtual praktik untuk mengoperasikan mesin CNC milling agar dapat dilakukan proses adopsi, tiru, dan modifikasi secara mandiri, sehingga akan menjadi khasanah pengetahuan untuk diterapkan di lingkungan kerja, di sekolah maupun di industri. 2. Menggunakan program di panel mesin CNC milling dengan penuh tanggung jawab, mandiri, tepat, teliti, dan benar. 3. Mengoperasikan mesin CNC milling melalui perintah program untuk menjalankan mesin CNC dengan penuh tanggung jawab, mandiri, tepat, teliti, serta benar. Halo tunas bangsa penggenggam masa depan. Sebelum kita memasuki materi lebih jauh, perhatikan tayangan video berikut ini. The Vertical Machining Center is an automated CNC milling machine. Various tools can be held in the cartridge spindle. A pull stud is threaded into the back of each tool holder. An electronically actuated drawbar interfaces with the pull stud to quickly release the tool from the spindle, or to firmly secure the tool within the tapered spindle socket. This method of tool retention offers high reliability, making it ideal for use with automatic tool changers. The electrical cabinet mounted to the back of the machine. Berkembangnya bidang machinery di industri The control panel manufaktur provides a user akan interface for penggunaan various mesin operations. CNC When set to automatic, membutuhkan the sumber machine daya makes manusia programs stored in memory. yang ahli dalam Programs bidang typically contain many pemesinan lines CNC or blocks of code, sesuai and each dengan block contains tuntutan instructions for various machining operations. manufaktur. With the machine in MDI Mesin mode, CNC blocks of code are atau written one by one komputer with the numerically keypad, often for controlled setup and diagnostic purposes. merupakan salah satu S100 mesin M03 perkakas rotates the yang spindle in dikontrol forward oleh direction at komputer 100 dengan RPM. menggunakan bahasa numerik, S5000 speeds up the spindle yaitu to 5000 perintah RPM. gerakan dengan menggunakan M05 stops the kode spindle. angka dan Replacing huruf. M03 with M04 Berbagai rotates the jenis spindle in the mesin reverse yang direction. dapat dikendalikan Electronic oleh hand wheels called CNC. manual pulse generators Di antaranya used to adalah manually position the seperti machine table or spindle to mesin exact locations. keyboard, An MPG mounted to kemudian a mesin control press, pendant allows mesin the gerinda, operator to get closer dan to the berbagai machine jenis floor mesin better. perkakas lainnya. Jog and rapid buttons are used for quick, rough Pada positioning of the kesempatan table ini and spindle. akan kami sampaikan prosedur pengoperasian mesin CNC milling Coolant pumps can be dengan activated with the menggunakan keypad or sistem an kontrol M08 Fanuc code. menggunakan Water-soluble coolant is used to software remove heat Swansoft and clear chips, SSCNC. Bagaimanakah as well as periodic langkah-langkah machine washdowns. prosedur pengoperasian mesin CNC milling? Chips are Ikutilah removed by conveyors, tayangan video auger berikut type, ini. flat belt type, or both.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pengoperasian mesin CNC milling menggunakan kontrol Fanuc OEM. Ini adalah contoh gambar kerja yang akan kita kerjakan. Tool yang akan kita gunakan adalah face mill sebagai T1, kemudian end mill diameter 12 T nomor 2, dan end mill diameter 6 T nomor 3. Buka software SwanSoft, pilih kontrol yang akan digunakan, kemudian klik Run. Menghidupkan mesin dan mereferensikan aksis. Klik Power On, pastikan emergency switch telah dirilis, kemudian aktifkan pengunci program. Pilih mode rev point dan tombol home start, kemudian tekan tombol Z+, Y+, dan X-. Memasang benda kerja dan alat potong. Pilih toolbar pada SwanSoft, klik Workspace Setup, kemudian klik Stock Size and WCS. Buat ukuran benda kerja, di mana kemudian isikan panjang, lebar, dan tinggi benda kerja. Pilih material benda kerja, kemudian klik OK. Workpiece clamp untuk menentukan pencekamannya, naikkan posisi benda kerja, kemudian klik OK. Benda kerja telah terpasang dengan tepat. Selanjutnya memasang alat potong, pilih tool management, kemudian klik face mill sebagai T1, klik add into magazine, pilih tool station nomor 1. Selanjutnya klik keyway mill 2 kali, kemudian pilih diameter tool 12 mm sebagai T nomor 2, klik OK. Kemudian klik into magazine, pilih tool station nomor 2, kemudian buat tool baru, klik add, kemudian tentukan diameter 6 mm sebagai tool nomor 3, klik OK, kemudian klik tool yang dibuat dan add into magazine, kemudian pilih tool station nomor 3, klik OK. Pilih mode job, kemudian untuk menggerakkan persembunyian Z, X, dan Z dapat dilakukan dengan menekan tombol persembunyian X, Z, dan Z. Pemanggilan tool dengan MDI. Pilih mode MDI, kemudian program, selanjutnya software MDI. Selanjutnya ketikkan T1 M6, kemudian EOB insert, selanjutnya cycle start, maka tool nomor 1 akan terpasang pada spindle. Selanjutnya memutar spindle M3 S500 EOB, kemudian cycle start, maka spindle akan berputar 500 rpm. Tool nomor 1 telah aktif dan berputar. Selanjutnya, setting alat potong dan work offset di CNC controller. Gerakkan tool mendekati benda kerja dengan cara pilih mode job, kemudian tekan Z minus arah turun, kemudian X minus arah ke kiri atau X plus arah ke kanan, dan Y minus arah mundur atau Y plus arah maju mendekati pada posisi benda kerja. Kemudian kecilkan potentiometer feed untuk
mengatur gerak kecepatan tool pada saat mendekati benda kerja. Ketika tool sudah mendekati benda kerja, gerakkan secara perlahan hingga menyentuh pada permukaan benda kerja. Pilih tombol offset, cek harga XYZ di G54 semua 0, kemudian pilih navigasi arah kiri, klik offset. Selanjutnya isikan geometri diameter alat potong pada T1, kemudian arahkan kursor pada geometri H, ketik Z0, kemudian klik C input. Panjang tool geometri H1 telah tercatat. Naikkan tool, kemudian klik tombol reset. Pemanggilan tool nomor 2. Pilih mode MDI, kemudian program, software MDI, selanjutnya ketik T2, M6, EOB, kemudian insert, selanjutnya cycle start. Maka tool nomor 2 akan terpasang pada spindle. Selanjutnya pilih mode job, kemudian klik spindle start, klik pause untuk menampilkan layar utama, kemudian gerakkan tool mendekati benda kerja. Pengaturan potensiometer ketika tool masih jauh dapat dinaikkan. Kemudian setelah tool mendekati benda kerja, potensiometer dapat dikecilkan. Selanjutnya sentuhkan pada bagian permukaan benda kerja secara perlahan. Klik offset. Selanjutnya ketik Z0 titik dan C input. Geometri H2 telah tercatat. Selanjutnya isikan diameter tool untuk T nomor 2. Naikkan tool dan geser ke arah sisi kiri benda kerja. Turunkan tool sekitar kurang lebih 6 mm, kemudian sentuhkan tool ke sisi kiri benda kerja secara perlahan, klik navigasi ke kiri, kemudian tekan work, kemudian isikan pada G54, posisi kursor pada X, kemudian ketik X sepanjang jari-jari yaitu -6, kemudian measure. Naikkan tool. Selanjutnya geser ke arah sisi depan benda kerja. Kita turunkan kurang lebih 5 mm, kemudian gerakkan secara perlahan, disentuhkan hingga menyentuh, kemudian ketikkan J minus jari-jari, kemudian measure. Pencatatan G54 untuk X dan Y sudah berhasil, sedangkan posisi harga Z-nya tercatat pada geometri H panjang tool. Naikkan tool, kemudian reset. Pemanggilan tool nomor 3. Pilih mode MDI, kemudian program MDI, ketikkan M6, T3, EOB insert, kemudian cycle start. Selanjutnya, pilih mode job, klik tombol spindle on searah jarum jam. Selanjutnya, gerakkan tool mendekati pada permukaan benda kerja. Tool digerakkan secara perlahan hingga menyentuh pada bagian permukaan benda kerja.
Setelah tool menyentuh permukaan benda kerja di nomor 3, selanjutnya klik tombol offset, kemudian navigasi ke kiri, soft offset. Selanjutnya diameter untuk T nomor 3 diisikan dan arahkan kursor pada geometri H, kemudian ketik Z0 titik dan C input. Maka panjang tool 1, 2, 3 sekarang sudah tercatat pada geometri H. Naikkan tool dan reset. Pengecekan setting tool dengan mode MDI. Kita akan mengecek posisi penggeseran titik 0 mesin ke titik 0 benda kerja dengan mode MDI. Kemudian klik program software MDI, ketikkan G54 EOB insert, kemudian M6 T2 G43 H2 EOB insert. Selanjutnya M3 S500 G01 X0 titik Y0 titik Z5 titik F100 EOB insert. Selanjutnya cycle start. Posisi tool akan bergerak pada posisi X0, Y0 dan Z5 sehingga setting tool dan work offset sudah benar. Membuka program dan task program atau Trairen. Pilih mode edit, kemudian program, selanjutnya soft guide, selanjutnya cari nomor program yang akan kita buka. Ketikkan O0023, misalnya itu adalah nomor program yang akan kita buka, kemudian klik navigasi ke bawah. Program telah terbuka dan siap untuk dijalankan. Proses machining benda kerja. Pilih mode auto. Selanjutnya, pintu mesin ditutup. Kemudian potensiometer bit dikecilkan atau dinolkan. Selanjutnya tekan tombol cycle start, sementara potensiometer sambil dinaikkan secara perlahan hingga proses machining benda kerja telah berjalan. Proses kontur. Pergantian tool. Selanjutnya proses pembuatan pocket. Dilanjutkan dengan proses drill. Proses machining benda kerja telah selesai. Ini adalah hasil program benda kerja yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya adalah evaluasi hasil produk. Evaluasi hasil produk dapat kita lakukan dengan proses pengecekan pengukuran dan juga melihat kualitas dari hasil pekerjaan.
Demikian penjelasan tutorial pengoperasian mesin CNC milling menggunakan kontrol Fanuc OI Match. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tunas bangsa penggenggam masa depan. Setelah kalian menyimak dan mengikuti langkah-langkah pengoperasian mesin CNC milling dengan menggunakan sistem kontrol Fanuc tersebut, dapat kita simpulkan secara ringkas bahwa urutan proses pengoperasian mesin CNC milling adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan mesin, alat, dan kelengkapannya. Kemudian yang kedua, menyalakan mesin dan mereferensikan aksis. Ketiga, memasang benda kerja. 4. Memasang alat potong. 5. Setting alat potong atau tool offset. Kemudian yang keenam, setting titik nol benda kerja atau work offset. Kemudian yang ketujuh, mentransfer dan membuka program. Yang kedelapan, mengeksekusi program pada benda kerja atau proses machining. Kemudian yang kesembilan, memeriksa ukuran dan melepas benda kerja. Ke-10, mematikan mesin CNC milling. Para tunas bangsa penggenggam masa depan, sebagai tugas mandiri kalian di rumah, untuk lebih dapat memahami kompetensi pengoperasian mesin CNC milling, silahkan buatlah langkah-langkah tahapan pengoperasian mesin CNC milling dengan kontrol Fanuc OIM. Kemudian sebagai evaluasi pada kompetensi ini, maka jawablah soal evaluasi yang sudah disediakan dalam e-learning. Demikian serial video pembelajaran pengoperasian mesin CNC milling ini dengan menggunakan kontrol Fanuc. Semoga bermanfaat bagi para peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pengoperasian mesin CNC milling dengan menggunakan kontrol Siemens. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa, SMK hebat. Vokasi Indonesia, kuat menguatkan Indonesia. Kami doakan semoga para peserta didik dapat meraih kesuksesan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.